Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar foto tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Hamid Musa SH sebagai penceramah pada acara pembinaan rohani dan mental berkaitan dengan halal di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo yang alhamdulillah kita laksanakan pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak BNK Kabupaten Kota di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama saya bertanya kepada kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan, keafiatan untuk melaksanakan acara halal bihalal. Serangkaian kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa dan memasuki kemenangan di Idul Fitri. Tiba kita untuk saling silaturahim bersama, khususnya di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada pimpinan Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah acara ini akan mendapat ridha, pahala, dan mudah-mudahan syafaat akan tercurahkan kepada kita semua. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara yang pada hari ini kita laksanakan agak berbeda karena kondisi kita yang masih dalam keadaan pembatasan yang sangat luar biasa yang kita dibatasi, termasuk melaksanakan kegiatan ini berkumpul. Maka kegiatan kali ini kita laksanakan secara virtual yang diikuti oleh seluruh staf, baik yang work from office yang ada di kantor maupun yang work from home yang bekerja dari rumah. Itu kami menyampaikan permohonan maaf karena kegiatan ini baru kali ini dilaksanakan secara virtual. Pastilah kita mengalami hambatan dari berbagai aspek, terutama dari teknis, IT, dan lain-lain. Untuk itu, mudah-mudahan dengan acara yang sangat sederhana ini tetap mendapatkan ridha dan mendapatkan syafaat dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Perlu kami sampaikan, di acara seperti ini kita juga melibatkan dari
bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat untuk lebih mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang menyangkut PO4GN, terutama terkait dalam keadaan musibah COVID-19 seperti ini. Bagaimana kita mengatur cara bekerja, bagaimana strategi kita untuk melaksanakan semua kegiatan-kegiatan pada masa pandemi COVID-19 ini, yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. Ini yang merupakan strategi kami yang banyak P4GN dimanapun acaranya, tetap kami menyuarakan terkait dengan pelaksanaan pencegahan, pemberantasan peredaran gelap narkotika ini. Yang kemudian hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Abdul Musa, yang insya Allah akan menyampaikan beberapa tausiahnya terkait dengan silaturahim, terkait dengan kemenangan kita di Idul Fitri, dan insya Allah semua silaturahim, kegiatan-kegiatan ibadah kita selain mendapatkan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari, baik bersama keluarga, teman sejawat, terutama implementasikan bagi kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di organisasi yang kita cintai ini, yaitu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara. Ini sangat penting karena tugas kita sangat berat, tugas kita mulia, tugas kita sangat bersentuhan dengan masyarakat lain. Kadang-kadang kita dicemooh, kadang-kadang kita tidak disenangi oleh pihak masyarakat lain. Nah, untuk itu dengan penguatan rohani kita yang akan diberikan oleh Bapak Ustadz sebentar, insya Allah menjadi pedoman hidup kita untuk melaksanakan tugas kegiatan di organisasi BNN ini. Mungkin demikian dulu dari saya. Insya Allah semua kegiatan kita berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan harapan saya teman-teman baik dari yang mengikuti WFO dan yang mengikuti WFH bisa melaksanakan kegiatan ini sampai terakhir. Demikian dari saya, terima kasih. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kapolda. Selanjutnya, sosialisasi kesiapan aparatur dalam menghadapi ancaman narkoba di masa pandemi oleh Kepala Bidang P2M BNNP Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Kami sambut dengan hormat Bapak Irman Musa Daud, SMAB. Pada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati Kepala BNNK Kabupaten Gorontalo Utara, Bapak Dr. Ibrahim Paneo, MKes. Yang saya hormati Pak Ustadz, Pak Abdul Hamid Musa, para pejabat dan staf di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara yang saya hormati, dan teman-teman BNNP, BNNK yang sempat mengupload kegiatan ini, yang mengikuti kegiatan ini secara virtual yang digagas oleh
BNNK Gorontalo Utara. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan bimbingan rohani pegawai terkait dengan juga halal bihalal di lingkungan Kabupaten Gorontalo Utara. Namun kegiatan dilakukan secara berbeda menyikapi pandemi COVID-19 ini, kita melaksanakannya ada secara tatap muka juga dibarengi dengan kegiatan secara virtual. Saya kira ini kegiatan yang patut diapresiasi karena tidak menghalangi upaya-upaya kita dalam rangka P4GN. Artinya Gorontalo Utara terus melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan tidak ada kendala sama sekali, tidak ada handicap sama sekali, meskipun itu di tengah pandemi. Terima kasih Pak Kepala BNNK bersama-sama staf yang sudah melaksanakan kegiatan ini, dan mudah-mudahan ini akan diikuti oleh BNNK kabupaten kota yang lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mengambil materi tentang kesiapan aparatur P4GN dalam rangka melaksanakan kegiatan program P4GN di tengah atau di masa-masa pandemik seperti ini. Memang kita sadari bahwa pandemik atau COVID-19 yang terjadi ini barangkali betul-betul membuat kita harus mengkaji kembali apa yang harus kita lakukan. Karena COVID ini betul-betul mempengaruhi sistem kerja yang ada di kita, baik yang ada di BNN maupun keseluruhan di bangsa ini. Dan kita tidak akan pernah berhenti melaksanakan kegiatan P4GN meskipun di masa-masa pandemi. Namun kalau kita melihat kembali ke belakang, sebenarnya pandemi ini kita harus mengambil pelajaran, mengambil iktibarnya bahwa memang apa yang kita lakukan selama ini oleh masyarakat, oleh manusia di dunia ini pasti ada imbasnya, pasti ada, apalagi yang dilakukan itu negatif, pasti akan berimplikasi terhadap kehidupan kita semua. Dan ini saya kira menjadi ujian berat bagi kita, bahwa Allah menimpakan musibah ini sebagai ujian buat kita sekalian. Karena kita lihat sekali kerusakan yang terjadi di permukaan bumi ini karena ulah manusia. Ya, makanya Allah dalam Al-Quran yang surat Al-Rum ayat 4 ini, karena dalam Al-Quran yang surat Al-Rum ayat 41, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tahara fasadan fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyujikahum ba'dal ladzi amin fa'alahum yarji'un. Kenapa kerusakan di dalam di laut disebabkan oleh perbuatan manusia? Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Artinya bahwa apa yang sudah mereka manusia lakukan sekarang ini banyak yang salah. Mereka menggunakan narkoba, mereka merusak lingkungan dan sebagainya. Akhirnya manusia harus siap menerima konsekuensinya. Karena ketika sudah ada masa musibah seperti ini, ya kita harus menghadapinya dengan sabar. Namun tentunya kita harus melakukan evaluasi terhadap diri kita, mengevaluasi terhadap kita dan sebagainya, dan kita mencoba untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Nah, terkait dengan peran kita di BNN maupun BNN kabupaten kota, bahwa peredaran gelap narkoba, walaupun di masa pandemi seperti ini ternyata tidak pernah berhenti. Kita mencoba mengakses apa yang disampaikan di berita-berita, bahwa ternyata justru ada saja bandar narkoba, pengguna narkoba yang memanfaatkan momen ini untuk penyebar luasan narkoba di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentu kita yang ada di BNP maupun BNNK sebagai garda terdepan untuk menyelamatkan manusia dari narkoba ini, sekaligus menyelamatkan manusia dari COVID, kita harus melakukan upaya-upaya yang strategis. Kita mencoba melakukan revitalisasi terhadap pekerjaan kita. Bagaimana model yang harusnya kita laksanakan? Kalau yang kemarin kita melaksanakan secara tatap muka, secara konvensional, maka hari ini kita harus merubahnya dengan sistem virtual seperti saat ini.
Pak Dokter sudah melakukan upaya kegiatan pencegahan narkoba dan himbauan dengan hal seperti ini melalui virtual. Ini merupakan langkah maju. Karena memang di era 4.0 seperti ini ada perubahan proses pengetahuan masyarakat. Informasi yang tadinya disampaikan dengan mengundang sebanyak mungkin orang dengan secara tatap muka, secara konvensional, maka pada saat seperti ini metode ini berubah dengan menggunakan jaringan dunia maya atau yang kita kenal dengan cyber area, atau sekarang kalau istilah bahasa Inggrisnya itu cyber extension. Tentunya ini membutuhkan cara kerja yang yang futuristik, yang memandang jauh ke depan dengan memanfaatkan media-media internet seperti ini. Sehingganya penyebarluasan informasi itu terus dilakukan kepada masyarakat yang ada di luar. Baik itu pelajar, kemudian pemerintah, lingkungan swasta, dan juga lingkungan masyarakat. Itu kita coba sasar dengan metode seperti ini. Metode-metode seperti ini. Sehingganya informasi itu jauh menyebar, meluas, menembus batas-batas administrasi yang ada. Jadi bisa saja informasi yang kita lakukan, yang kita sebarkan itu tidak hanya di Garut sendiri, tapi sudah sampai menyebar keluar. Dengan kita memanfaatkan Facebook, kita memanfaatkan WA, dengan Twitter, Instagram, media-media sosial yang lain, itu kita akan manfaatkan dalam rangka penyebarluasan informasi tentang bahaya narkoba. Bapak Ibu sekalian, teman-teman di P2M dan khususnya di BNNK, jadi kegiatan-kegiatan seperti ini memang harus kita dorong. Mobilisasi keliling itu juga harus kita dorong dengan terus memperhatikan protokol kesehatan yang digagas oleh pemerintah daerah. Bahwa memang menghadapi pandemik seperti ini, protokol kesehatan tetap dijalankan, ya, sehingga kita menyikapinya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya virtual. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita harus memahami sebenarnya apa sih perbedaan dengan persamaan daripada COVID dan narkoba. Dari perbedaan-perbedaan persamaan itu kita bisa mengambil sebuah atau satu cara pekerjaan yang sesuai dengan karakteristik daripada kedua ini. Bahwa perbedaan yang pertama yang ada di antara narkoba dan COVID itu, kalau narkoba itu bentuknya terlihat, jenis narkobanya terlihat, barangnya terlihat, ya kan? Tapi kalau COVID dia tidak terlihat. Dia tidak bisa dilihat dengan mata jahil, tapi bisa dilihat dengan mikroskop karena dia dalam bentuk virus atau bakteri. Tapi kalau narkoba kelihatan, sabu-sabu, gas dan sebagainya, atau heroin, itu adalah bentuk fisik. Kemudian cara penularannya tentu berbeda. Kalau narkoba dia itu karena coba-coba, ya kan, karena terpengaruh oleh lingkungan dan sebagainya. Tapi kalau COVID dia bisa menyebar kepada masyarakat tanpa kita ketahui, kita juga terkena. Karena itu bisa saja melalui persentuhan, kemudian juga melalui media-media yang sudah terkontaminasi kita sentuh dan sebagainya. Kemudian reaksi dalam tubuh juga berbeda. Narkoba itu reaksinya lama, tidak langsung seketika orang menjadi pecandu. Tapi kalau COVID bisa langsung orang terpapar, tidak terselamatkan, maka dia pasti akan dia tidak terselamatkan kalau tidak sempat disembuhkan dan sebagainya. Kemudian bentuk-bentuk perlawanan kita terhadap COVID dan narkoba tentu ada persamaan juga ada perbedaan. Perbedaannya adalah kalau di COVID kita tidak ada melakukan perlawanan dengan senjata. Tapi kalau di narkoba ada perlawanan dengan senjata. Kalau seandainya peredaran narkoba itu sudah sangat masif dan sebagainya. Tetapi kedua-duanya ada persamaan, yaitu melakukannya dengan cara pencegahan, edukasi kepada masyarakat melalui media sosial dan sebagainya. Kemudian juga melalui penyembuhan dalam bentuk rehabilitasi atau penyembuhan kepada orang yang sakit, ya, dikarantina dan sebagainya. Tapi bentuk-bentuk perlawanannya adalah ya tentu narkoba harus melakukan perlawanan secara masif dengan kalau seandainya sulit untuk digunakan secara persuasif, ya harus dilawan dengan kekuatan lain seperti itu.
Kemudian ada persamaannya di kedua ini. Persamaannya yang pertama adalah tentu menimbulkan kematian dua-duanya. Bisa menyebabkan kematian. Kita lihat saja bagaimana banyaknya orang yang meninggal disebabkan oleh COVID ini. Sudah menembus angka 1 jutaan lebih di Gorontalo, 2 orang dan sebagainya. Kemudian biaya besar dalam penyembuhan. Kita screening saja itu kurang lebih 100.000 satu biji, satu orang itu. Kalau tes yang digunakan untuk rapid test yang digunakan untuk COVID, kita lihat berapa harganya, 200 lebih mungkin satu biji. Kemudian ini kedua-duanya itu merusak tatanan kehidupan. Narkoba dengan COVID juga sama-sama merusak tatanan kehidupan, sehingga akhirnya muncul sebuah ide baru, yaitu new normal. Artinya kehidupan yang baru yang dimana kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah persamaannya adalah kita melakukan edukasi dan rehabilitasi atau penyembuhan kepada kedua korban ini, korban narkoba maupun korban COVID. Nah, dari persamaan dan perbedaan itu kita mencoba menyesuaikan apa yang harus kita lakukan, baik P2M, baik pencegahan pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi maupun pemberantasan. Kita mencoba mengkaji apa yang harus kita lakukan. Pencegahan harus terus kita lakukan. Dengan cara apa? Seperti ini. Misalnya dengan cara virtual, dengan cara Instagram, melalui Instagram, media sosial. Yang kemarin kami sudah mencoba untuk menyebarluaskan informasi dari BNNP itu ke semua halayak yang ada. Ya kan? Kemudian di sisi rehabilitasi maupun penyembuhan, ketika ada yang tertular dan sebagainya, kita cepat-cepat melaporkan ke ini. Semua yang kita lakukan ini, insya Allah bernilai pahala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah melihat kita, bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul untuk kepentingan kemanusiaan. Sehingga walaupun itu nantinya apa yang kita lakukan itu tidak ada duitnya, tidak ada anggarannya, tapi dengan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan itu adalah ibadah, bahwa kerja adalah ibadah. Makanya ibadah itu tempat yang kita peroleh pahala. Ya, tidak ada ibadah yang kita lakukan sia-sia di mata Allah. Semua bernilai. Oleh karena itu kita mulai dari niat kita yang ikhlas, kita bekerja dengan serius, melakukan protap program kerja, kemudian kita menyusun term of reference, apa yang harus kita lakukan, kemudian kita melakukan komunikasi dengan pihak-pihak lain, terutama juga dengan adanya instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 ini, kita mulai melakukan pendekatan dengan dengan aparat, dengan pemerintah daerah, bagaimana implementasi daripada RAN ini bisa terlaksana walaupun hanya melalui pertelepon. Tidak harus ketemu secara tatap muka, dengan pertelepon juga bisa. Sehingga kegiatan kita tidak terputus hanya karena pandemik seperti ini. Saya kira teman-teman di Gorontalo Utara BNNK itu sangat serius melaksanakan kegiatan-kegiatan P4GN. Mudah-mudahan ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa diikuti oleh BNNK yang lain. BNNP sendiri sampai dengan saat ini kami sendiri belum melaksanakan secara virtual, baru akan memulai insya Allah Selasa, tapi baru sudah melaksanakan. Oleh karena itu terima kasih Pak Ibrahim yang juga sudah mengundang saya untuk memberikan sedikit tentang apa yang harus kita lakukan dan tahapan-tahapan kegiatan, sehingga akhirnya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa terterima dan bisa bermanfaat ke depan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kabir. Selanjutnya, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Hamid. Pada Bapak Hamid, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang B2M BNN Provinsi Gorontalo Bapak Abdul Muhas Daud, yang kami hormati Bapak Ibu Eselon 3 dan Eselon 4 di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara serta seluruh pegawai yang alhamdulillah hadir di tempat ini maupun menyaksikan dari rumah masing-masing. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersilaturahim dalam rangka merayakan Idul Fitri atau dengan istilah populernya halal bil halal. Selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, secara pribadi kami mengucapkan minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah apa yang sudah kita lakukan atau laksanakan di bulan Ramadan kemarin, Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketua BNN Kabupaten Gorontalo Utara maupun apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang, bahwa apa yang telah kita alami pada saat sekarang ini sesungguhnya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, di mana persoalan virus ini bagi orang yang beriman merupakan satu hal yang Allah Subhanahu wa taala sengaja berikan untuk menguji keimanan dan kesadaran kita sekalian tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam keadaannya Bapak Ibu yang berbahagia, banyak hal yang ditimbulkan yang meresahkan mungkin bagi seluruh manusia, tidak hanya di satu tempat, tapi ini dunia. Maka bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini merupakan satu hal yang sangat dahsyat
bahwa apapun yang kita miliki dengan adanya ujian seperti ini, maka sungguh kita tidak bisa berbuat apa-apa. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dengan adanya ujian ini kita kembali ke ajaran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum itu Bapak Ibu yang berbahagia, persoalan ini sudah membuat kita ini saling adu mulut. Yang sangat sederhana misalnya bagaimana tentang larangan sementara umat muslim untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini luar biasa. Maka orang awam mengatakan, oh, bahasa Gorontalonya itu, wah, dia belum corona. Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan ada yang mengatakan, udah mati. Maka tentunya luar biasa juga ibrah. Pelajaran yang kita dapat petik daripada persoalan ini. Hal yang pertama yang mungkin bisa kami sampaikan, meskipun semua ini sudah juga nampak, bahwa persoalan bagaimana seorang laki-laki itu mestinya harus siapkan dirinya untuk menjadi imam, Pak. Banyak sekali yang curhat kepada kami, dia bilang, Pak Ustaz, bagaimana saya mau imam istri saya? Nah, jangankan huruf Quran, Iqra saja belum saya hafal huruf hijaiyah. Wah, ini kan persoalan. Mestinya kalau dari dulu dia masih kecil belajar Quran, gampang saja. Disuruh anjurannya untuk sholat di rumah, imam istri dan anak-anaknya, gampang saja. Nah, ini persoalan yang harus kita ambil pelajaran ibrah. Ternyata di dalam menjalani kehidupan ini banyak hal yang kadang menurut kita ini tidak penting, tapi sesungguhnya ini justru di hal-hal seperti ini Allah perlihatkan bahwa kamu itu harus belajar sesungguhnya. Kemudian yang berikutnya, banyak hal juga bagaimana orang-orang yang selama ini mungkin bersin, yang dalam anjuran Islam ini merupakan orang yang bersin ini termasuk hal yang wajib untuk kita doakan. Banyak yang bersin ini sembarangan, Pak. Tapi alhamdulillah dengan adanya ujian ini, orang-orang mulai sopan, Pak. Bersinnya itu ditutup. Bahkan mungkin karena takut dituduh corona, itu orang-orang bersin sembarangan, dia tahan. Dan lain sebagainya. Maka dengan hal-hal yang sederhana ini, jamaah sekalian, sesungguhnya bagi orang yang beriman, orang yang berakal, hal-hal seperti ini bisa dibedakan. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tegaskan ini orang yang biasa-biasa saja, orang yang dia tidak ada pemikiran terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna. Apakah sama orang yang paham, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Maka sudah bisa dipastikan jawabannya bahwa tidak sama, termasuk dalam menyikapi tentang apa yang telah diputuskan oleh pemerintah, oleh MUI terkait dengan ibadah itu. Kan kita banyak melihat di media-media sosial, di Facebook, di WA. Ketika masjid ini disuruh tutup untuk sementara, yang dilarang ini ke masjidnya, bukan sholatnya. Alhamdulillah kami juga termasuk kemarin tim patroli dengan Polsek mengecek masjid-masjid yang ada di Ngobung ini yang masih melakukan sholat tarawih dan sholat Jumat. Nah, banyak jawaban-jawaban yang sungguh luar biasa. Kita bilang, kami tidak takut dengan corona, kami takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah seperti ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam penyampaian ini tentunya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di
firman-Nya yang kami sampaikan tadi, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Maka ini harus disikapi dengan pemahaman tentang ilmu. Bahwa sekelas Umar Ibnul Khattab, jamaah sekalian yang berbahagia, ini kisah menarik tentang bagaimana menghindarkan diri dari wabah atau virus. Di mana di dalam sebuah kisah dikatakan bahwa Umar ini, jangankan manusia kafir waktu itu, Pak, setan dan jin dan seluruh wujudnya yang berwujud jin dan setan, iblis, ini takut kepada Umar bin Khattab hanya karena melihat bekas telapak kakinya. Tapi kemudian Umar bin Khattab ketika melakukan perjalanan dengan para sahabatnya, ketika Anda melewati suatu daerah yang terjangkit virus, maka kemudian ada berita yang mengatakan kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, kita ini akan melewati suatu daerah yang di dalamnya terjadi virus yang menular. Maka bagaimana menurut Amirul Mukminin? Maka jawaban Umar bin Khattab, kalau begitu kita memilih jalan yang lain, meskipun jarak tempuhnya agak berbeda. Kita tidak melewati suatu daerah yang di dalamnya terdapat virus yang menular. Maka para sahabat yang ikut dengan Umar juga terbelah pemikirannya menjadi dua. Sebagian mendukung beliau untuk tidak melewati daerah tersebut, sebagian tidak sepakat dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kalau kemudian kita lewat di daerah itu yang di dalamnya ada virus, kalau Allah takdirkan kita tidak terkena, ya tidak terkena. Tapi kalau kita tidak lewat situ, melewati jalur yang lain, kalau Allah takdirkan kena virus itu, ya kena juga. Maka sangat bijak jawaban yang disampaikan oleh Umar ketika ada sahabatnya yang mengatakan seperti itu. Apa jawabannya? Saya mengambil takdir yang lain untuk mendapatkan takdir yang lain. Maka sama persoalannya ketika orang memaksakan diri ke masjid dengan dalih dan alasan bahwa takut kepada Allah, kenapa di pasar dibiarkan, kenapa di mal dibiarkan, beda. Yang ada anjurannya itu tidak ke masjid ketika ada virus ini, jelas ada perintahnya. Bayangkan jamaah sekalian, ketika kita mau sholat Jumat tiba-tiba hujan, kita disuruh untuk kemudian melaksanakan sholat di rumah, tidak perlu ke masjid. Ini baru hujan yang belum tentu ada penyakit yang kita dapatkan. Nah, ketika kita melaksanakan sholat di masjid, kemudian dengan adanya ancaman virus seperti ini yang kita tidak tahu siapa yang sudah ada penyakit tersebut. Sehingga ketika kita takbir, ada orang yang singgah, kita tidak tahu dari mana, pasti pada kita jadi tidak bersyukur. Allah Akbar, tiba-tiba masuk, batuk-batuk lagi dia. Jangan ini. Karena itulah kemudian anjuran ini disuruh di rumah. Kalau di rumah, insya Allah tidak ada kemungkinan orang yang berani singgah, karena orang sholat di rumah. Itu barangkali pengantar untuk kita semua menambah kemudian kenapa ada persoalan seperti ini. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita coba tarik kembali pemahaman dengan adanya atau ibrah dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan virus yang menjadikan kita semua terhambat segala aspek kehidupan, ekonomi, budaya, sosial, dan lain sebagainya kita rasakan. Saya tadi mendengar Pak Kabit menyampaikan ayat di dalam surah Ar-Rum yang sudah sangat populer, di mana Allah mengatakan, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas
liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Mari coba jemaah yang berbahagia yang mendengarkan penyampaian ini, coba kita kembali mentadaburi ayat yang Allah firmankan dalam surat Ar-Rum ini. Tadi Pak Kami juga sudah menyampaikan di awal. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, sederhananya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh bahasa kasarnya itu konyol ketika ada manusia di bumi ini yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan hidup, kemudian dengan adanya persoalan ini tidak mampu merubah dirinya dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya tamsil atau contoh. Kalau kita tinggal di kampung yang banyak, mohon maaf, hewan anjingnya, dan anjing itu ada yang galak, kemudian kita lewat di tempat atau di rumah yang ada anjing itu, maka kita punya cara bagaimana supaya anjing ini tidak menggigit atau tidak menggonggong sekalipun. Bagaimana caranya? Maka kita temui dulu pemilik anjing ini. Barangkali supaya lebih amannya kita cari pemilik anjing, kita kasih makanan anjingnya. Wah, saya mau lewat nih, ini supaya anjing bapak yang banyak ini tidak mengejar. Jadi kita dekati dulu yang punya anjing itu. Kalau yang punya anjing sudah kita dekati, otomatis anjingnya itu akan disuruh tidak mengejar. Indikasi makan atau bagaimana cara dia temani orang yang mau lewat itu supaya anjingnya aman, tidak menggigit orang yang lewat. Nah, maksud saya jemaah sekalian yang berbahagia, tatkala kita sedang sibuk-sibuknya menghadapi corona dengan segala usaha, pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya, jangan sampai kita lupa bahwa yang punya virus itu sebenarnya ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesibukan mengatasi virus ini hanya terhadap virusnya itu, tapi tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di ayat ini merenunglah kita bahwa luar biasa memang perbuatan manusia ini. Dengan adanya seperti ini kita dituntut la'allahum yarji'un. Kalian semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin virus ini kemudian, meskipun di dalam beberapa berita itu ada yang mengatakan diciptakanlah, diapakanlah. Tapi terlepas dari itu, semua apa yang menimpa kita di muka bumi ini itu adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sehingga dengan adanya ujian ini, maka dituntut kepada kita semua bagaimana mengembalikan fitrah kita sebagai manusia ini. Misalnya di dalam Idul Fitri ini kita dituntut untuk saling maaf, memaafkan. Ini insya Allah sudah masuk di tema ini. Silaturahim. Jangan sampai sudah ada corona ini, orang yang suka membenci masih tetap membenci. Sekantor yang suka masih mengganggu. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Oke. Ini jangan sampai masih tetap seperti ini. Sungguh luar biasa malaikat menilai itu. Luar biasa ini manusia. Sudah dikasih corona tidak juga berubah. Jadi ibrah atau pelajaran yang sungguh luar biasa bagi orang yang beriman, yang Allah kategorikan berakal itu, dengan adanya virus ini mestinya sudah mulai berbeda. Ibadahnya luar biasa, apalagi
Saya ini mau ke masjid jauh. Oke, dengan adanya corona ini kata Allah, coba mana ente bilang masjid jauh, coba sholat di rumah. Apa alasannya? Ini sudah di corona, udah sholat di rumah, masih juga tidak sholat. Baru persoalkan, waduh mana ini BLT belum dibagi. Dia tidak tahu bahwa corona ini sesungguhnya ciptaan Allah untuk kemudian menguji aba-abanya. Siapa yang sudah seperti ini model dunia ini, tapi kemudian dia masih tetap biasa-biasa saja. Bahkan mohon maaf, sudah luar biasa itu. Orang sebelum Ramadan ini berharap-harap agar kemudian virus ini tidak lagi mengganggu ibadah kita di bulan Ramadan. Oke lah, sebelum bulan Ramadan kita ini disuruh begini-begini, tidak disuruh ke masjid dulu, disuruh sementara di rumah. Di bulan Ramadan ini semoga sudah tidak ada lagi virus supaya bulan Ramadan ini bisa maksimal kita beribadah. Buka puasa bersama di masjid, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat idul fitri, tapi kemudian tidak. Lantas kemudian tidak boleh ada di antara kita yang mengatakan, tega betul Allah ini, kok bisa-bisanya dia ciptakan Ramadan, dia ciptakan bulan puasa, dia ciptakan juga virus yang membuat orang ini tidak maksimal beribadah. Nah ini kemudian yang kami sampaikan bahwa sungguh orang-orang yang beriman tidak seperti itu pikirannya. Bahwa seperti apa pembalasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada orang yang sudah diuji dengan virus seperti ini, tapi ibadahnya itu tidak turun. Infak sedekahnya itu tidak turun. Puasa sunnahnya itu tidak turun. Jangan sampai ada orang, ini salahnya Allah ini, biar saja, tidak usah sholat. Masa saya sudah ada pemikiran Ramadan ini harus kemudian sholat di masjid, tiba-tiba dilarang. Maka kemudian orang jadi berputus asa, dan di situ kemudian dia justru dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang tidak lulus atas ujian tersebut. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibrohnya bagaimana silaturahim kita ini seperti apa yang disampaikan Pak Kepala BNN, Pak Habib, bahwa orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian ini, kemudian dia tidak berputus asa, tidak membuat dirinya melakukan aktivitas ini menjadi terhenti, silaturahmi menjadi terhenti, memaafkan tidak terhenti, tetapi kemudian kita yakin, jangan-jangan karena orang yang kena sudah sampai sekian banyak ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak ada satupun di antara mereka itu yang mau dan tahu bahwa dia menjadi korban, menjadi pasien, tidak ada. Nah kita yang sehat-sehat ini jangan sampai justru kemudian karena kita sudah menganggap ini sepele, kemudian amalan juga kita tidak laksanakan dengan baik-baik. Allah uji virus corona ini, kita betul-betul yang mengalami, semuanya pasti tidak mau, termasuk saya. Karena pasti itu luar biasa Pak. Kalau kita melihat bagaimana jenazahnya orang yang meninggal dengan virus ini kan sudah luar biasa itu. Jangankan dia masih hidup, sudah meninggal pun kita tidak disuruh untuk mengurusinya secara normal. Ini luar biasa. Maka jemaah yang berbahagia, tatkala orang yang sudah terkena kemudian dia digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mati dengan virus ini, maka selesailah persoalannya di dunia itu. Hanya di dunia kemudian dia itu dihindari. Ketika dia meninggal dan dia termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang selamat. Apatah lagi kemudian meninggalnya di bulan Ramadan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan persoalan ini, kami mengajak kepada kita semua bahwa apa yang sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kemudian kita laksanakan, kita lakukan.
Setelah Idul Fitri ini kita disuruh untuk kemudian saling memaafkan. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita jalan ketemu dengan orang-orang yang kita tidak kenal saja sudah merasa bahwa dia punya salah. Minta maaf Pak, minal aidin. Apakah lagi ada di antara kita ini yang sengaja membuat kesalahan dan tidak mau kemudian memaafkan? Luar biasa. Padahal perintah di dalam Al-Quran itu bukan disuruh minta maaf. Tapi kemudian perintahnya itu wal'afina 'anil nas, dan maafkanlah manusia. Jadi kalau ada orang yang meminta maaf kepada kita sebesar apapun kesalahannya, maka kita harus mengikhlaskan untuk memaafkan. Karena perintahnya itu kita maafkan meskipun sudah terlalu kurang ajar betul orang itu. Karena Nabi sudah menggambarkan seperti itu bagaimana kurang ajarnya orang-orang ketika dia hijrah ke Taif. Dilempari dengan batu, bahkan dilempari dengan kotoran. Tapi kemudian Nabi lewat, tiba-tiba tidak ada yang biasa lempar-lempar saya dengan kotoran, dengan batu ini. Dia tanya kepada orang di dekat situ, di mana orang yang selalu melempari saya dengan batu ketika lewat di sini? Oh, kebetulan dia sakit. Jadi kita bisa bayangkan Pak, orang yang selalu mengganggu kita, misalnya Pak Ketua, Kepala BNN yang lewat, selalu ada yang melempar Pak. Tiba-tiba tidak ada, ketika kita tanya sakit. Barangkali kita bilang alhamdulillah kita mati kali ini. Karena kurang ajar betul. Tapi Nabi tidak seperti itu. Begitu dia dengar sakit, dia belikan, kalau dalam bahasa sederhana kita sekarang ini, dia belikan kue lah. Kemudian minuman, dia bawa kepada orang yang selalu melemparinya. Dia salam, orang itu tanya, siapa di luar? Aku, Muhammad. Langsung kaget dia Pak. Kenapa engkau balas dendam saat aku sakit seperti ini? Bayangkan bahwa orang yang jahat itu kira belum jelas sudah sujud duluan. Padahal tidak ada yang balas dendam. Nabi hanya membawakan makanan. Dari sikap Nabi yang seperti itu, jamaah sekalian yang berbahagia, kemudian orang ini masuk Islam. Wah, ini sekarang kita kan tidak begitu. Orang yang tidak salah saja kita bisa musuhi. Kalau kemudian ada yang kita bikin emosi, seluruh mungkin kecamatan Kuandang ini bisa kita marahi. Dan repot kalau kita minta maaf kepada orang yang anti Kuandang itu. Kan misalnya kita marah-marah dengan orang, tiba-tiba orang Kuandang ini bodoh semua. Bayangkan Pak, kita cari satu-satu ya. Minta maaf. Nah, dalam momen Hari Raya Idul Fitri ini, insya Allah kita semua saling memaafkan tanpa harus kemudian bersalaman, karena ini bersalaman juga masih dilarang. Jadi dari hati sebenarnya bagaimana kita mengikhlaskan, mungkin dia pernah berbuat salah kepada kita sekalian, kita selalu maafkan. Karena kita ini tidak lepas dari hal-hal yang membuat kita semua ini marah Pak. Ada istilah lingkaran setan Pak. Kalau orang sudah mulai banyak-banyak beriman, ini sudah mulai banyak beramal, setan itu pasti akan sibuk mengganggunya Pak. Ente ini seorang generatif kan masih sedikit. Coba tahan sedikit. Ente ini biasanya selama ini Carlota. Coba. Itu bisikan-bisikan setan yang diminta restu langsung dari Allah Pak, bahwa dia mau mengganggu manusia. Ada kisah yang istilahnya ini penutup saya, insya Allah sudah mau jam 3, bahwa kita ini tidak terlepas dari lingkaran setan itu. Banyak hal yang membuat kita ini tergoda untuk kemudian melakukan hal-hal yang dilarang Pak. Jadi di sebuah sekolah itu Pak, ada anak kecil itu yang selalu dimintai oleh ibu gurunya uang Pak setiap hari. Dan anak ini harus bayar. Kemudian
dilaporkanlah ini Pak Guru ini ke polisi. Jadi dia tanya, kenapa Bapak ini selalu meminta uang dari siswa? Padahal kemudian sudah ada gajinya, sudah ada gaji guru. Nah, guru itu menjawab, saya juga setiap datang ke sekolah selalu ditahan oleh Pak Polisi. Dan saya dimintai uang. Setiap pagi anak ini uang terus saya kasih ke polisi. Ketika dicek ternyata anak sekolah itu anaknya Pak Polisi, Pak. Jadi lingkaran-lingkaran setan seperti ini, tiap pagi polisi minta uang kepada gurunya, tiap pagi juga anaknya polisi di sekolah itu diminta ini, nanti besoknya lagi dikasih lingkaran setan seperti itu. Maka kemudian ini yang perlu kita hindari. Cara menghindarinya, apalagi dengan adanya ujian ini, dengan adanya virus ini, maka kita sesungguhnya harus banyak-banyak berbenah. Bagaimana virus ini segera Allah hilangkan, karena tidak mungkin Allah adakan ini virus, kemudian dia tidak hilangkan. Nah, kalau kita mendengar dan membaca ini, WHO ini kan mengatakan sudah tidak bisa hilang lagi. Tapi itu hanya prediksi manusia. Ada yang lebih hebat dari manusia. Dan kalau orang di dunia ini berdoa, ya Allah hilangkan virus ini, insya Allah hilangkan. Karena tidak ada sesuatu yang menurut kita ini sangat-sangat sulit, bagi Allah gampang sekali, Pak. Bayangkan hanya adanya dengan virus ini, semua tidak bisa beraktivitas. Yang punya mobil bagus tidak bisa jalan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita semua insya Allah sekali lagi berbenah diri dengan adanya ujian ini. Insya Allah seluruh apa yang kita pahami dan kita ketahui merupakan perintah Allah, itu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh agar kemudian Allah sang pemilik virus ini segera menormalkan kembali bumi kita ini, termasuk kita di Gorontalo, lebih khusus lagi di Gorontalo. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dengan berakhirnya ceramah agama tadi yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.